التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Mari kita ngaji. Pertama akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Rahiman MA. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang mulia, yang terhormat guru kita Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, guru kita Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, Al-Habib Quraisy bin Sihab bin Habib Quraisy bin Haidar Asyihab. Kemudian yang terhormat yang mulia Al-Habib Segaf bin Ahmad As-Segaf. Ada Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Umar, Al-Habib Hussein Boften yang saat ini hadir, para kiai diantaranya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Gufran Mubin MA, para asatid yang lainnya dan para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena saat ini wadah ini, tempat ini telah dihadiri oleh anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tinggalan yang terhormat Bapak Muhammad Zahruddin yang mewakili Bapak Lurah Lagwa dan Bapak RW 02 Kelurahan Lagwa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang semua mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kehadiran kita ke tempat ini adalah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi dari segala-galanya, melebihi cinta kita kepada sesuatu yang lain, termasuk cinta kita kepada orang tua itu kalah dengan cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena cinta kepada Rasulullah adalah perkaranya menyangkut dengan kehidupan abadi nanti di akhirat. Sedangkan cinta kita kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik, membesarkan kita, tetapi itu hanya sebatas hidup di alam yang fana. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian sebelum aku, kata Rasulullah, dijadikan orang yang melebihi cintanya dari cinta kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh masyarakat dan seluruh orang. Hadirin jamaah, tentu yang nama cinta harus ada marah di saat sesuatu yang dicintai itu dihina atau dicaci, dihujat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan dihujat, dihina agamanya, maka kita tidak boleh bersabar. Kenapa? Ada hadis yang seruannya adalah untuk bersabar. Karena ketika Rasulullah bicara sabar, ini adalah soal pribadi Rasulullah. Ini menyangkut soal sifat jaisnya, perkara jaisnya Rasul, yang dalilnya adalah bisa litandi, bisa litashri, bisa litasalli. Kalau Rasulullah itu dihina, barangkali mengajarkan bagi seseorang untuk bersabar. Tetapi kalau Rasulnya dihina, kita tidak boleh bersabar. Satu bukti jamaah, mohon maaf para habaib, saya telah membaca dalam satu hadis ketika Abu Bakar radhiyallahu an berjalan dengan para sahabat. Saat itu ada orang yang menghujat Abu Bakar, yang memarah-marahi Abu Bakar, menghina Abu Bakar. Saat itu temannya Abu Bakar tidak senang melihat Abu Bakar itu dimarahi. Dituailah pada saat itu Abu Bakar, hai Abu Bakar, kenapa kamu diam saja padahal kamu sedang dimarah-marahi sama dia? Kalau kamu tidak berani, izinkan saya untuk membalas, izinkan saya untuk menebas batang lehernya pada saat itu. Maka saat itu Abu Bakar menjawab, jangan, kalau saya yang dihina gak apa-apa, itu kembali kepada tasabur saya. Tetapi kalau yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'annya dihina, maka saya izinkan kamu itu untuk menebas batang leher dia. Subhanallah. Jadi ini sabar itu bukan Nabi sendiri, adalah untuk pribadi. Nah, kepada diri kita juga, agar kita ini selalu tasalli, artinya gembira terhadap apa yang telah akan diberikan ganjaran oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah hadirin yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya pernah membaca dalam satu risalah kitab bernama Durarul Makinah jilid 2 karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika ada seorang pendeta yang berceramah dalam satu wadah, pada saat itu diadakan suatu acara penghormatan bagi tentara, pejabat-pejabat Mongol yang telah masuk Kristen, yang telah masuk agama Nasrani. Pendeta ini memberikan sambutan. Ketika di dalam sambutannya itu, pendeta ini menghina, menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadirin itu ada yang berdiri, mohon maaf pendeta, Anda sudah keterlaluan. Kalau Anda tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, cukup Anda diam. Jangan menghujat, jangan menghina Nabi. Nah, saat itu pendeta ini meneruskan ceramahnya, meneruskan saat itu hujatannya kepada Nabi, menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Nah, di samping pendeta yang sedang ceramah itu telah diikat seekor anjing yang sedang dirantai. Nah, anjing tersebut jamaah terlepas dari ikatannya. Lantas saat itu diterkamlah si pendeta tadi, dilerai sama orang banyak. Maka orang tadi mengatakan, saya bilang apa wahai pendeta? Anjing saja marah kalau dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, cukup, jangan menghina Nabi. Saat itu pendeta ini cukup membantah, kalau saya tadi diterkam oleh anjing karena tangan saya bermain-main ketika saya ini ceramah. Baiklah kalau begitu, teruskan ceramah Anda. Begitu anjing ini diikat lagi, terlepas lagi ketika si pendeta ini menghujat Nabi, menghina Nabi. Terlepas saat itu, lantas diterkam, dirobek perutnya sampai keluar
isi perutnya. Nah jamaah, apa yang dikatakan oleh orang tadi, anjing saja marah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina dan dihujat. Nah bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, apabila nama Nabi, agama Islam, Qur'annya dihujat, maka harus menumbuhkan keberanian. Nah alangkah naibnya bagi kita ada seorang kiai justru yang membela penista agama. Ini barangkali kalah kalian dengan siapa tadi? Ya, itu kata ente bukan kata saya. Nah, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, cinta kita tadi diluapkan dengan membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dibaca kitab Maulid Ad-Diba karangan Al-Imam Abdurrahman, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ad-Dibai. Nah, ini adalah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Kata Siti Aisyah dalam sebuah makalahnya, dikatakan man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam aqsaru salatihi wa samaratu al-wusulu ila syafa'atihi wa subahtihi fil jannah. Kata Sayyidah Siti Aisyah dikatakan, siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka memperbanyaklah selawat kepadanya, hasilnya nanti akan mendapatkan syafaat dan akan ditemani oleh Nabi nanti di dalam surga. Nah jamaah, kalau kita tadi telah membacakan selawat dalam kitab Ad-Diba atau dalam kitab Sumtud Durrah, semua luapan-luapan kita di dalam hati ini muyul cenderung kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Nah syafaat ini bukan saja nanti terjadi di akhirat atau di alam barzah, tetapi syafaat ini juga akan dibuktikan ketika orang itu masih hidup di dunia. Saya membaca dalam suatu manaqib Al-Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Zaid Al-Bushiri atau yang dikenal dengan Imam Bushiri. Saat Imam Bushiri sedang mengarang selawat burda, saat itu Imam Bushiri dengan keadaan sakit, kakinya tidak bisa berjalan alias lumpuh. Saat itu aktivitas dakwahnya Imam Bushiri terhenti. Nah, ketika Imam Bushiri melanjutkan dakwahnya, dia tidak bisa berdakwah keluar sebagaimana normalnya orang-orang kita. Tetapi saat itu Imam Bushiri melanjutkan dakwahnya dengan menulis sebuah risalah, menulis selawat. Nah, di dalam ketika dia sedang letih, sedang capek, saat itu dia tertidur dan berjumpa dengan seseorang. Nah seseorang ini dengan berjubah putih, dengan tampan wajahnya, dengan harum wangi-wangi, pada saat itu menegur Al-Imam Bushiri. Diberi salamlah Imam Bushiri. Pada saat itu dijawab dengan sempurna oleh Imam Bushiri. Maka saat itu orang yang berjubah putih itu mengatakan kepada Imam Bushiri, hai Imam Bushiri, kenapa anda tidak berdakwah? Masjid sana sedang menunggu dakwah anda, musola, pesantren, atau tempat-tempat pengajian yang lain yang telah menunggu anda. Kenapa anda tidak keluar rumah? Saat itu dijawab oleh Imam Bushiri, karena saya saat ini tidak bisa berjalan, saya dalam keadaan lumpuh. Yang bisa aku lakukan hanyalah menulis sebuah kitab. Saat ini aku sedang menulis selawat-selawat menjunjung tinggi, menghormati Nabi Muhammad SAW. Hai Tuhan, siapakah anda? Maka saat itu seorang yang berjubah ini mengatakan, sayalah adalah orang yang selalu disebut oleh anda dalam kitab anda yang sedang ditulis ini. Oh kalau begitu anda adalah Rasulullah SAW. Ya benar. Hai Imam Bushiri, kamu mau dakwah lagi nggak keluar? Ya tentu ya Rasulullah, saya akan keluar. Kalau begitu saya akan sembuhkan penyakit anda ini. Nah diambillah sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipukullah kakinya Rasulullah, kakinya Imam Bushiri pada saat itu. Lantas terjaga, tersentak dari bangunnya saat itu karena haus dari bangun tidur.
dia keluar, dia jalan tanpa sadar bahwa kakinya pada saat itu sedang lumpuh, tapi bisa berjalan. Kenapa? Padahal saat itu hanya berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Inilah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat memberikan syafaatul uzma bukan saja nanti di akhirat, tetapi di dunia pun sudah dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya juga pernah membaca dalam untayan-untayan selawat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dikenal dengan kitab Simtud Durar. Di dalam kitab Simtud Durar itu setelah Mahalul Qiyam dikatakan oleh beliau, summa ba'dahu annahu ma nazala alaihi al-wahyul balil tahamal a'da'wa wa tabligh pada al-khalqa ilallah ala basira fa'ajabahul bil id'an man kanat lahu basiratun munira. Kalau diterjemahkan, setelah Rasulullah menerima wahyu dan saat itu Rasulullah mengemban tugas dakwah, mulailah Rasulullah mengajak manusia ke jalan Allah dengan basirahnya, maka dijawab dengan orang-orang yang memiliki basirah, yaitu dengan id'annya, yaitu basirah yang terang di dalam hatinya. Nah jamaah, Rasulullah berdakwah mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan basirah. Saya buka dalam Mu'jamul Wasit, pengertian basirah adalah kuwatul idrak, kekuatan akal. Saat itu yang diajak oleh Rasulullah adalah orang yang menggunakan akalnya. Saat itu harus berpikir. Kalau tidak berpikir, barangkali menganggap Nabi adalah soal biasa. Bagaimana Abu Jahal tidak senang, tidak cinta kepada Rasulullah. Begitu Abu Jahal menerima bayinya Rasul saat itu, dia teriak ke pasar-pasar, "Hei teman-teman, saya memiliki ponakan yang cakep, ganteng sekali. Ini namanya Muhammad." Padahal dia yang menggendong-gendong. Ketika Abu Jahal dewasa untuk diajak bertauhid, dia menolak. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, yang melihat Nabi adalah Nabi, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada istimewanya. Nah, tentunya di sini pengertian basirah sesuai dengan apa yang diungkapkan, yang difirmankan dalam surah Yusuf ayat 105 dikatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basaratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, aku mengajak kamu untuk mengenal Allah dengan akalnya, dengan pikirannya, begitu juga dengan pengikut-pengikut aku. Fa subhanallah, di sini dengan kata subhana adalah litanzi atau sifat salbiyah yang harus dikenal, mulai dari kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini pengertiannya adalah subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya kata Rasulullah bukanlah tergolong orang-orang yang syirik. Nah, jamaah, berarti Rasulullah berdakwah yang pertama adalah mengajak orang itu bertauhid, mengajak orang itu berakal untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga teringat di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan, alaika bitahsinil muqtadakika wa takwimika, hendaklah kamu itu ya mempercantik, memperindah akidah kamu dan menetapkan akidah kamu atas jalan manhaj Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini pesannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Mu'awwan. Saya juga menemukan dalam kitab-kitab yang lain, sama halnya kita ini harus memegang teguh prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita tinggalkan pengajian tauhid yang ada di Majelis Darul Madzhab ini. Setiap malam minggu dilaksanakan pengajian ini. Ada seorang kiai, mohon maaf, ada seorang kiai yang saat itu santrinya jenuh ngaji kitab tauhid. Kitab tauhid lagi-lagi dikaji sama si kiai ini.
Sampai saat itu santrinya protes, ya Kiai jangan lagi deh ngaji tauhid, sekali-kalilah ngaji tafsir, atau juga ngaji ilmu hadis, atau juga ngaji usul fikih, atau ngaji yang lainnya Kiai, jangan tauhid melulu. Baik, akan saya pertimbangkan. Besok paginya ngumpul lagi di santri. Begitu ngumpul, wajahnya Kiai ini dengan sangat sedih sekali. Ditanya, kenapa Kiai hari ini, pagi ini Kiai sedih? Begini, saya sedih. Ada tetangga kita yang baru pindah. Ada tetangga kita yang baru menempati rumah. Saat ini dia motong ayam hitam. Begitu memotong ayam hitam, nah saat itu darahnya ditaruh, diletakkan di depan pintu. Supaya apa Kiai? Supaya dia tidak terganggu jin, supaya dia itu tidak lagi diganggu dan digoda oleh jin. Ini anak santri tidak teriak. Ini anak santri barangkali saat itu diam saja. Nah besoknya lagi kumpul lagi. Si Kiai ini minta maaf kepada santrinya, maaf kemarin saya salah kabar, salah informasi ya. Yang dimaksud tetangga saya ini adalah bukan dia memotong ayam hitam yang dipersembahkan untuk jin. Begitu. Lalu apa Kiai? Dia itu melakukan zina dengan ibu kandungnya sendiri ya. Maka santri ini teriak pada saat itu, hei Kiai, kita usir orang itu, dia sudah mengotori kampung kita. Hei para santri, kamu tahu enggak, kalau saya kemarin mengatakan bahwa orang tersebut sudah ta'abud dengan jin, dengan mempersembahkan makanan-makanan untuk jin, dia hanya berlindung kepada jin, tidak berlindung kepada Allah. Anda ini tidak teriak, Anda ini tidak protes dengan saya dan juga protes dengan orang tersebut. Ketika saya telah menyampaikan bahwa orang tersebut hanya melakukan zina dengan anak kandungnya sendiri, ada ibu kandungnya sendiri, Anda ini teriak. Padahal berbuat zina tidak merusak syahadat, padahal perbuatan zina ini tidak keluar dari koridor syahadat, hanya dia termasuk dosa besar. Tetapi kalau dia sudah ta'abud kepada jin, mempersembahkan kepada jin, segala-galanya untuk jin, bukan untuk Allah, inilah yang sudah merusak syahadat. Oleh karena itu kita ngaji lagi tauhid, jangan ngaji yang lain. Seperti itu ungkapannya seorang kiai, mengajarkan bagaimana cara mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Karena ada guru-guru kita yang saat ini hadir banyak, diantaranya adalah Habib Zain bin Umar. Saya barangkali cuma sampai saat sini ya, dan apabila terdapat kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.